The fact that he was denied his due recognition, instead of acknowledging that yes, he was a cadet and he went down there to rescue, save his fellow mankind, they started linking him that maybe he was linked to the attackers. So of course it will make me angry. It will make me angry. I have a right to be angry. And inshallah, God will soon say, kun fayakun. How are the people who were stabbed? Window and tell us where you are. I see water, building. Oh my God, we're... 13 tahun sudah tragedi 11 September berlalu. Tragedi memilukan yang menghujam Amerika Serikat ini akan selalu membekas. Ketika itu Selasa 11 September 2001, pada pukul 8.46 menit, American Airlines Flight 11 menabrak menara utara World Trade Center, diikuti oleh yang lain pada pukul 9:03 menit. Saat United Airlines Flight 175 menghantam menara selatan, hampir 3.000 orang tewas. New York City pun masih terluka dengan serangan ini. Setiap tahunnya, ritual membaca nama-nama 2.983 orang yang meninggal di World Trade Center, Pentagon, dan sebuah lapangan dekat Shanksville, Pennsylvania masih terus dilakukan untuk mengenang korban. Tragedi 11 September 2001 masih menyisakan trauma dan duka mendalam bagi bangsa Amerika. Sejak saat itu, Islam pun dipandang sebagai agama yang mengajarkan kekerasan dan terorisme. Namun siapa sangka, sejak peristiwa Black Tuesday tersebut, justru banyak warga Amerika yang ingin mempelajari Islam dan menemukan cahaya Islam serta kedamaian di dalamnya. Islam pun kini menjadi salah satu agama yang berkembang sangat pesat di bumi Amerika. Setelah peristiwa itu, kaum muslimin di Amerika, terutama imigran asal Timur Tengah, mengalami kondisi psikologis yang sangat berat, dicurigai, dan bahkan diasosiasikan dengan teroris. Namun ternyata Islam berkembang dengan caranya sendiri. Tangan Tuhan bergerak dengan cara yang tak dapat diterima akal. Tidak lama setelah peristiwa itu, justru ribuan orang berbondong-bondong menyatakan diri masuk agama tersebut dan menemukan kedamaian di dalamnya. Meski begitu banyak prasangka buruk ditujukan kepada Islam dan kaum muslimin, namun hal ini justru menjadi magnet bagi banyak warga Amerika untuk mencari tahu agama tauhid ini. Tercatat ada 4.000 orang Amerika yang memeluk Islam setiap tahunnya setelah peristiwa ini. Di kota New York sendiri ada sekitar 800.000 umat Islam dari total 8 juta masyarakat New York. Dan kini ada lebih dari 2,6 juta Muslim yang tersebar di lebih dari 500 wilayah di Amerika Serikat. Dan jumlahnya pun terus bertambah. Saya pun bertemu dengan salah seorang muslimah asal New York, Dani Loduka,
yang sudah memeluk Islam selama lebih dari 10 tahun. Assalamualaikum, Daniel. Hidayah datang kepada Daniel melalui pencarian yang sangat panjang. Hi, Liana. Is it okay? Come in. Okay. Whatever's comfortable for you. Daniel tak pernah membayangkan kehidupan seperti ini sebelumnya. Memeluk Islam, menikah, dan merasa sangat bahagia dengan keluarganya. Sebelumnya ia tak menyangka bisa menemukan Islam sebagai cahaya dan penuntun hidupnya. Would you tell us about the journey that you become Muslim? I decided while I was in college that I wanted to prove that all religions were man-made. I was very disdainful of religions. I didn't think I would ever be a religious person. And I think that was because I didn't know anything about Islam. Setelah serangan 11 September, ia justru semakin ingin tahu seperti apa Islam itu. While I was on a trip to the Massachusetts Institute of Technology, there was a student group there giving away free copies of the Quran translation. So that's where I got my first Quran. So that's how I began reading the Quran, and that's what really created an interest in me about Islam, because the Quran was very different from all of the other books that I read from the religions. What makes it different? Well, number one, I found it easy to relate to, easy to read. It made sense to me. It wasn't confusing. Keinginan Daniel untuk belajar Islam membawanya pergi ke tepi barat Palestina pada 2002 silam. Di sanalah keajaiban dan hangatnya Islam menyentuh ruang hatinya yang terdalam. Ia begitu terpesona akan indah dan syahdunya Al-Quran. When I heard it and seeing the way that people live, hearing the adhan, when all of those things came together, I think that was really the moment where I felt I have to know more about Islam. Tak lama berselang setelah kepulangannya dari tepi barat, ia semakin mantap memeluk Islam. Setahun kemudian, ia memutuskan untuk mengenakan hijab. Tantangan pun justru muncul dari orang tua Daniel. It was harder for my mother. So, and she was not unkind about it or anything. It was just hard for her. Or go to my car with my hood in the winter, and then put it, dress up in the car, and come home and take it off like that. And one day my father he noticed what I was doing. So one day when I came home, he told me, I saw what you were doing. He said, you don't have to do that. He said, if you want to dress that way, you can dress however you want. Lebih dari 10 tahun sudah Daniel menjalani kehidupannya sebagai seorang Muslim. Ia sadar betul, kehidupannya akan sangat gelap dan kosong jika tak menemukan Islam sebagai panduan bagi hidupnya. One of my favorite verses from the Quran, it occurs a few times throughout the Quran, but when Allah says that on the believers there'll be no fear, nor shall they grieve. So that concept of being free from fear and being free from grief, it was very touching. It was very touching, and it soothed my heart. That concept is something that I wanted. So what I found in Islam is that Islam completely satisfies the heart, and after some time living my life in Islam, I felt completely satisfied, and I had no need for the things that I needed before. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Islam membuat Daniel menjadi pribadi yang semakin bijak dan terbuka. Ia pun tak segan mengenalkan Islam kepada siapa saja yang bertanya kepadanya. One lady a long time ago, a clerk at a store, she asked me, "Are you American?" So I said yes, and then she said, "Well, what's this?" Oh, really? So I said, I'm American, and I believe in all the prophets. I believe in Jesus, Moses, Adam, Abraham, all of them. And I said, we're a religion. It's not a culture. It's not for any particular people. It's for everyone. And I just explain it. So if I ever get a question or any negative reaction, it's a chance for me to explain something to them that they don't know. Kini, Daniel merasa menemukan jalan terang dan kedamaian dalam Islam. Bersama sang suami, ia terus mendidik anak-anak mereka sedini mungkin dengan nilai-nilai Islam. Amutu wa ahya.
Kesibukannya sebagai ibu rumah tangga dan seniman tak membuatnya berhenti untuk membagi pengetahuannya akan Islam. Perempuan berusia 34 tahun ini giat menuliskan pengalaman dan nilai-nilai akan Islam dalam tulisannya di internet. Meski sedikit, ia ingin membagi manfaat tidak hanya bagi saudara muslim yang lain, namun juga mereka yang tertarik akan Islam. People's bodies in your face sort of all the time. And then later on it became Muslim. Bersama sang suami Syakil Humayun dan saudara-saudara muslim lainnya, Daniel aktif turun ke jalan untuk memperkenalkan Islam kepada warga di kota New York. And the second one is that Some chocolates, please. Sebagai seorang muslimah, Daniel merasa memiliki tanggung jawab untuk membuktikan kepada banyak warga Amerika Serikat lain bahwa Islam adalah rahmat bagi semesta dan agama yang mengajarkan kasih sayang. Apa yang dilakukan Daniel dan suaminya ini tentu menjadi teladan bagi umat muslim lainnya, terutama di Indonesia. Bahwa anggapan yang buruk akan Islam mampu dilawan dengan dakwah dan pengenalan Islam dengan cara yang santun dan dapat dilakukan di mana saja. As you intellectually read and in the belief of Jesus Christ, accept Islam today. Kini, setelah lebih dari 1 dekade berlalu, geliat kota New York tak berkurang. Namun luka akibat tragedi 11 September masih saja membekas bagi warganya. Tidak hanya bagi mereka yang non-muslim, warga muslim Amerika juga turut merasakan getirnya kehilangan orang-orang yang dicintainya. Saya pun bertolak dari pusat kota New York menuju Long Island, menempuh perjalanan sekitar 90 menit untuk bertemu Talat Hamdani. Waalaikumsalam, how are you? Come on in. Bagi korban serangan 11 September, nama Talat Hamdani tak lagi asing. Ia merupakan satu-satunya perempuan dari keluarga muslim yang berusaha keras membersihkan nama anaknya yang juga menjadi korban tragedi ini, Muhammad Salman Hamdani, yang sempat dituduh sebagai bagian dari teroris. Perempuan kelahiran Karachi, Pakistan 60 tahun ini tak pernah lelah selama 13 tahun terakhir memperjuangkan dan membela anaknya Muhammad Salman Hamdani. Sang anak yang kala itu masih berusia sangat muda, 23 tahun, dan tercatat sebagai kadet di New York Police Department, justru meninggal dunia saat hendak menolong para korban serangan 11 September di Menara World Trade Center. Bagi seorang ibu, kehilangan buah hati tentu menjadi derita yang sangat pedih. Belum lagi, Salman pun dianggap sebagai bagian dari teroris karena nama Muhammad yang disandangnya. Pedihnya lagi, pihak kepolisian New York sempat tak mengakui Salman sebagai salah satu first responder. The fact that he was denied his due recognition, instead of acknowledging that yes, he was a cadet and he went down there to rescue, save his fellow mankind, they started linking and that maybe he was linked to the attackers. So how horrible is that? Yeah, that's so horrible. Because he's a bigoted person, prejudice against Muslims. Meski sudah belasan tahun berlalu, gurat kesedihan dan pilu yang mendalam masih jelas tersirat dari wajah ibu 3 anak ini saat menceritakan bagaimana ia kehilangan putra tertuanya itu. Butuh waktu lama hingga berbulan-bulan sampai jasad Salma ditemukan dan dikembalikan kepada pihak keluarga. Pihak medis menyatakan tubuh Salman terbagi dalam 34 bagian, sehingga menyulitkan mereka untuk mencocokkan satu potongan tubuh dengan potongan lainnya. Talat merasa ini hanyalah alasan mereka hingga menemukan sesuatu untuk menghubungkan Salman dengan kejadian 11 September. Hal inilah yang membuatnya semakin marah. What did he do wrong? They were young, have a great... And then after that to do that injustice to him? Of course it will make me angry. It will make me angry. I have a right to be angry. And inshallah, God will soon say kun fayakun. Yeah.
Ketidakadilan ini membulatkan tekad Talat untuk membersihkan nama putranya. Ia menyadari sejak serangan tersebut sentimen anti-Islam memang menyeruak di Amerika Serikat dan putranya yang mengorbankan nyawanya demi menolong orang lain justru dianggap sebagai teroris karena keyakinannya. I had to prove that Salman had nothing to do with the attacks. And today I am speaking on behalf of my community that American Muslims had nothing to do with the 9/11 attacks. As President Obama said a few years ago, this is America, and our commitment to religious freedom must be unshakable. The principle that people of all faiths are welcome in this country and that they will not be treated differently by their government is essential to who we are. And this is all about who we are as a people, as a nation. Berbagai cara pun dilakukan Talat untuk memperjuangkan hak Salman. Ia bertemu dengan banyak anggota Kongres untuk memperoleh dukungan. Bahkan ia juga sempat bertemu Presiden Barack Obama dan menyampaikan tuntutannya. Kesabaran memang akan berbuah manis. Perlahan tapi pasti, usaha Talat untuk menempatkan anaknya sebagai salah satu first responder peristiwa 11 September pun mulai nampak. Nama Salman pun dijadikan nama salah satu jalan di kawasan Queens, New York City. Tidak hanya itu, organisasi Muslim terbesar di Amerika Serikat, CHAIR, Council on American Islamic Relations, turut pula memberikan pengakuan kepada Salman sebagai salah satu pahlawan kemanusiaan saat tragedi 11 September. Perjuangan Talat Hamdani tidak hanya sebatas pengakuan bahwa Salman bukan bagian dari teroris, namun jauh lebih besar dari itu. Ia dan banyak warga Amerika Muslim yang lain harus berjibaku dengan tekanan dan stigma akan Islam pasca serangan 11 September. It's tough to be a Muslim. Getting a job is not easy. Oh, really? Yes, I applied for the last 18 months for a job. 18 months? 18 months. Wow. And the first thing and everything is online. So the first thing I guess they see is, oh, Hamdani. That's not an American name. It's not a Jewish name. It's not a Western name. It's Middle Eastern, big cross. Tak bisa dipungkiri, prasangka buruk akan Islam masih dan akan tetap ada. Namun, pertolongan Allah ada di mana-mana. Selalu ada kekuatan dan jalan bagi mereka yang meminta meski berada dalam keterbatasan. Kehilangan Salman kala itu membuat Talat Hamdani dan suami sangat terpuruk. Sang suami Salem Hamdani begitu terpukul akibat meninggalnya Salman. Talat pun harus menjadi penopang bagi suami dan kedua anaknya yang lain untuk tidak larut dalam kesedihan. Namun Allah berkehendak lain. 3 tahun setelah Salman meninggal, sang suami pun meninggal dunia karena sakit serta rasa kehilangan yang sangat mendalam. Talat harus kehilangan 2 orang yang dikasihinya dalam waktu yang tidak lama. Allah akan selalu hadir dalam jiwa-jiwa mereka yang bersabar. Meski harus menanggung kepedihan yang luar biasa, Talat Hamdani terus berusaha tegar. Ia yakin Allah selalu bersamanya. Pensiunan guru ini kini banyak menghabiskan waktunya untuk melukis. Goresan cat di atas kanvas begitu kuat menggambarkan proses batinnya. Saat ia merasa kecewa, terpuruk, hingga bangkit dari keterpurukan. Ia pun menunjukkan kepada saya sebuah lukisan yang menggambarkan kemarahan atas situasi yang ia hadapi. What does it mean? I mean, like people are being killed, and whose loss it is? It's like the mother's reflect loss. reflect that your It's loss the mother's of your loss. son. Yeah, it's the mother's loss. I mean, no matter where, Iraq, Afghanistan, Yeah. Pakistan, wherever you go, Palestine, even American, the American people went to war after 9/11. Americans died, non-Muslims died. Whose loss is it? Who cries? Her family, her mom. That's it.
Dari melukis kaligrafi inilah Talat merasa mampu meluapkan segala emosi yang dirasakannya. Ia merasa Allah memberikan kekuatan dan ketegaran yang luar biasa untuk menjalani kehidupannya. Talat mencoba bangkit dan menjalani hari-harinya dengan mendekatkan diri pada Allah. Dari hobi yang baru ditekuni selama 7 tahun terakhir inilah, ia menggoreskan kecintaannya akan Allah. Ini salah satu ayat yang juga menginspirasi Nyonya Talat Hamdani untuk bisa tetap tegar dan tetap sabar untuk memperjuangkan hak anaknya. Sungguh, saya belajar banyak hal dari sosok Talat Hamdani. Ujian yang Allah beri memanglah sangat berat, namun Allah menempa sosok Talat menjadi perempuan yang luar biasa. Pahit getir ia telan karena ia yakin akan selalu ada Allah yang menjadi tempat bersandarnya. Oke, baik then. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you so much. Thank you for coming. Likewise, and have a safe trip back home. Oh, yeah. Amin. And stay in touch. Oh yeah, sure. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebuah pengalaman yang tak terlupakan. Menjadi minoritas bukanlah hambatan bagi kita para muslim untuk melakukan kebaikan serta bergerak membawa perubahan dalam dakwah agar siapapun bisa merasakan hangatnya cahaya Islam dimanapun ia berada.